Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, kita awali dulu dengan berdoa ya. Dipimpin oleh salah satu teman kalian. Silakan Ilyas untuk maju ke depan untuk memimpin doa. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bagi yang beragama Islam, izinkan saya untuk memimpinnya, dan bagi yang beragama lain, silakan menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Berdoa selesai. Terima kasih Ilyas, silakan kembali ke belakang. Oke, sudah siap belajar semuanya? Siap. Oke, terima kasih. Sebelumnya Ibu mau tanya dulu, ada yang tidak hadir kah hari ini? Hadir semuanya. Oke, terima kasih hadir semuanya ya. Gimana kabarnya? Baik. Siap untuk belajar? Siap. Oke, kita akan melanjutkan materi kita untuk hari ini. Mengenai apa dulu materi kita hari ini? Fungsi Uang. Oke, kita akan belajar mengenai fungsi uang. Tapi sebelum kita memasuki materi kita, Ibu mau tanya dulu nih mengenai materi yang minggu kemarin. Ada yang masih ingat mengenai uang? Apa itu definisi uang itu apa? Apa Rabi? Uang? Uang adalah alat tukar-tukar umum yang digunakan sah di Indonesia sebagai alat transaksi jual beli. Oh, sebagai alat untuk transaksi jual beli yang diakui secara sah ya di Indonesia. Dan kita mempergunakan apa? Uang kita apa namanya? Rupiah, betul. Siapa yang tidak membawa uang hari ini? Semuanya membawa? Oke, sip, semuanya membawa uang. Jadi sudah siap ya belajar mengenai materi selanjutnya, yaitu mengenai fungsi uang. Kita akan belajar mengenai fungsi uang, di mana di sini nanti kita akan belajar lebih mendalam lagi mengenai fungsi uang. Sekarang Ibu mau tanya dulu nih, kita sudah bisa mengingat apa itu uang, jenis uang nominal yang paling besar berapa rupiah? 100.000. Nah, uang yang kalian pegang itu jenisnya uang apa? Uang itu kan ada yang kertas, ada yang logam. Ya, logam. Uang logam atau uang kertas itu disebut uang kartal atau uang viral. Ada yang tahu? Uang kartal. Ya, uang kartal biasanya kita pergunakan untuk transaksi secara tunai. Itu adalah uang kartal. Dengan uang viral nanti contohnya adalah biliar euro, itu uang. Sekarang masuk ke materi kita mengenai fungsi uang. Nah, yang pertama fungsi uang dibagi menjadi berapa? Dua. Apa aja? Fungsi apa? Fungsi asli dan juga fungsi turunan. Jadi nanti uang yang biasa kita pegang, yang biasa kita pergunakan untuk melakukan transaksi, baik kalian kan sering nih melakukan transaksi, dan Ibu yakin kalian tadi juga melakukan transaksi ya, semuanya sudah beli jajan kan di warung dan membayar menggunakan apa tadi? Uang. Jadi nanti fungsi uang itu ada dua, yaitu fungsi asli dan juga fungsi turunan. Ada yang tahu nggak nih fungsi asli itu apa? Ada berapa? Ada yang tahu fungsi asli uang ada berapa? Ada dua. Apa aja? Sebagai alat tukar umum, sebagai satuan hidup. Oke, yang pertama adalah sebagai Alat tukar umum. uang sebagai alat tukar umum. Ya, oke. Maksudnya apa? Atau medium of exchange. Maksudnya apa?
kita masih memakai sistem apa? Barter. Masih memakai sistem barter. Kalau menurut kalian lebih enak menggunakan uang atau masih menggunakan sistem barter? Uang. Kenapa? Lebih mudah. Lebih mudah. Terus lebih selain lebih mudah, lebih simpel, lebih apa lagi? Sekarang kalau kita mengikuti perkembangan zaman ya, uang itu tidak hanya secara tunai aja, tapi ada juga e-money ya kan. Kalau kita sudah ada uang elektronik juga, dan suatu saat perkembangan itu akan lebih kita juga nanti akan ikut merasakan perubahan itu. Mungkin ada di antara kita yang juga sudah punya electronic money mungkin. Kalau misalnya mau parkir, masuk ke bandara atau kemana kita sekarang, atau di jalan tol itu sudah tidak memakai uang cash lagi, tetapi lebih ke pakai uang ya, artinya nanti bisa pada kartu tol. Jadi kartu kalau misalnya untuk parkir dan sudah tidak menggunakan uang cash lagi. Salah satu dampaknya yaitu mengurangi tenaga kerja. Itu salah satu dampak negatifnya, otomatis menimbulkan ada orang yang ya, tapi secara kehidupan kita lebih simpel. Karena kalau kemana-mana melakukan transaksi pun bisa tidak secara tunai, tidak secara cash. Oke. Yang pertama tadi adalah fungsi uang sebagai alat tukar umum, sebagai alat untuk pertukaran dan mengatasi kesulitan dalam pertukaran secara natural atau secara barter. Itu yang pertama, untuk bisa kita melakukan secara tunai, tidak lagi barter barang dengan barang. Ada yang tahu barter itu apa sih? Sistem barter itu apa? Barang dengan ditukar dengan barang yang lain. Itu ada keuntungannya, tapi ada juga kerugiannya kalau masih menggunakan sistem barter. Oke, yang kedua adalah fungsi asli. Yang kedua adalah Satuan hidup. apa? Ini kan satuan hidup adalah menentukan nilai suatu barang atau jasa. Untuk menentukan nilai. Nilai itu kalau kita tahu yang nilai itu adalah value-nya ya. Untuk menentukan nilai suatu barang. Maksudnya bisa dijabarkan lebih detail lagi. Yang dimaksud dengan menentukan itu yang seperti apa? Barang itu nanti dinilai berbeda antara barang yang satu dengan barang yang lain. Kalau menentukan nilai atau value suatu barang, ini ibu contohkan satu misalnya value-nya atau nilainya. Apakah nilai dari HP ini sama dengan nilai ballpoint ini? Beda. Jadi value-nya itu berbeda antara satu barang yang satu dengan yang lain, itu tidak sama. Nah, dan uang nanti ada, misalnya ini harganya 100.000 misalnya. Kamu memerlukan atau harus mengorbankan uangmu sebesar 100.000 untuk bisa memiliki benda ini. Dan ini misalnya dihargai 10.000. Jadi value-nya berbeda dan juga mempunyai fungsi yang juga tidak sama. Itu tadi adalah fungsi dari uang. Fungsi apa tadi? Fungsi termasuk fungsi asli atau fungsi turunan? Fungsi asli. Kenapa ini nggak semangat nih? Nah, semangat dong. Ya, semangat lagi belajar lagi. Kita masih ada beberapa lagi yang harus kita jalani lagi ya. Nah, itu tadi adalah mengenai fungsi asli uang. Sekarang yang kedua adalah sebagai fungsi turunan atau sebagai fungsi sekundernya. Ada yang ingat tahu fungsi sekunder atau fungsi turunan itu apa? Fungsi turunan itu apa? Eka tahu? Yang pertama siapa? Fungsi turunan yang pertama. Ayo ingat lagi fungsi turunan. Fungsi turunannya yang pertama apa? Sebagai alat pembayaran. Sebagai alat pembayaran yang sah dan diakui ya di negara kita. Tadi memakai apa? Ya. Yang pertama adalah sebagai alat pembayaran. Jadi boleh nggak nanti kalau misalnya kalian mau melakukan transaksi, kalian bayarnya tidak memakai uang? Boleh atau enggak? Boleh apa enggak? Ya harusnya semuanya transaksi kita menggunakan
uang, kecuali ada kesepakatan tertentu, ya kan? Tapi kebanyakan dan secara umum kita harus menggunakan uang sebagai alat transaksi. Yaitu apalagi nanti kita membeli suatu barang, jadi kita mempergunakan uang. Oke. Fungsi yang kedua apa? Sebagai pembayaran hutang. Ada yang lain lagi? Apa? Wati, mungkin kan? Fungsi yang kedua? Oke, nggak salah jawabanmu. Menurut kamu apa sih? Sebagai fungsi penimbun kekayaan. Boleh juga sebagai penimbun kekayaan, boleh sebagai alat pembayaran hutang, boleh. Jelaskan dulu dari Wati, sebagai penimbun kekayaan yang dimaksud sebagai penimbun kekayaan itu apa? Artinya uang dapat disimpan terlebih dahulu yang nantinya akan mempermudah dalam pertukaran masa yang akan datang. Oke, yang dimaksudkan oleh Wati tadi sebagai alat pemudah kekayaan. Ya. Ada lagi nggak fungsi yang selanjutnya? Ada lagi? Ada kan? Sudah kan? Oke, jadi sudah terbagi belum ya kelompoknya ini? Sudah duduk sesuai kelompoknya? Empat kelompok ya? Oke. Di sini nanti ada beberapa yang harus kalian kerjakan. LKPD-nya, lembar kerja peserta didiknya. Ini ada gambar. Ini gambar apa? Ini gambar apa? Duit berapa ini? 100.000. Oh iya, 100.000. Kok tahu kalian 100.000? Warna merah, nggak jelas sekali Bu, itu senyumnya pun sumringah Bu, 100.000. Oke, ini ada uang, ini apa? Oke, mobil. Terus ini? Ini melakukan apa ini? Ini? Donat. Donat ya. Donat. Terus ini? Makanan juga. Bakso. Bakso 1 mangkok. Ini gambar apa? Ya memang gambar apa ini? Oke, jadi nanti di sini kalian bisa sambil kalian lihat, kalian sama-sama nanti kalian mengerjakan. Ini apa sih? Coba deh dipahami, setelah dipahami bisa deh dianalisis. Setelah dianalisis nanti gambarnya gambar apa aja sih ini. Nah, jadi nanti kalian belajar juga mengevaluasi, jangan hanya memahami ya. Tolong juga bisa belajar penggunaan bahasa yang juga jangan terlalu sederhana, juga harus literasinya juga harus lebih dikuatkan lagi. Nanti di sini tidak ada soal yang numerasi ya, kita belajar literasi aja dulu. Kalau nanti dengan penggunaan bahasa yang jangan terlalu sederhana ya, karena kalian sudah SMA. Jadi bahasanya lebih ke bahasa yang agak-agak ya lebih ilmiah sedikit deh. Ya, oke, ini Ibu bagikan ada 1, 2, 3, ada tugas yang lagi kalian kerjakan. Oke. Satu nanti ya Asman ya. Oke Bu. Oke ya Bu. Oke, yang selanjutnya punya Rabi. Ini kelompoknya 3. Oke, kelompok 3. Yang selanjutnya kelompok yang kerja apanya? Boleh berdiskusi, silahkan diskusi sama teman-temannya, boleh. Silahkan diskusi ya. Kalau ada yang belum tahu, bisa tanya. 5 menit. 5 menit cukup kak? Cukup.
kan? Ada yang ditanyakan? Semuanya paham? Ada yang ditanyakan? Yo, peserta sama-sama berkolaborasi. Sebentar semuanya. Oke, balik lagi. Oke. Nah, semuanya ikut berpikir, jangan satu dua aja berpikir ya, tapi semuanya harus ikut berpikir, berpendapat. Jangan juga pendapat kawannya tidak ditampung, mau pendapatnya aja yang dipakai, jangan ya. Berkolaborasi, ayo sama-sama didiskusikan. Kalau ada yang ditanyakan bisa tunjuk jari ya. Mau kasih waktu dulu, silahkan ditanyakan. Oke, siap sudah kan? Oke, sekarang kita presentasikan dulu ya. Oke, provokatif dulu. Oke, silahkan. Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang fungsi uang.
Jadi perkenalkan kami dari kelompok 1 yang berjumlah 5 orang. Saya Maika. Saya selaku moderator Marwati Saya Muhammad Abrar. Saya Usman. Saya Ivan. ingin mempresentasikan tentang fungsi uang. Ya, silakan. Tuliskan contoh pengalaman kalian yang menggambarkan fungsi uang sebagai alat tukar. Contohnya seperti ketika kita membeli makanan di warung dan kita yang memberikan uang kepada penjual dan penjual yang memberikan barangnya kepada kita. Kedua, tuliskan contoh pengalaman kalian yang menggambarkan fungsi uang sebagai alat satuan hitungan. Contohnya ketika saya ingin membeli buku di toko buku, saya harus membayar dengan uang harga buku tersebut. Tertera di label misalnya Rp 50.000 yang saya gunakan untuk membeli buku tersebut. Oke, silakan Berfungsi sebagai alat satuan untuk menentukan nilai buku tersebut. Oke, dua aja ya, dua aja. Jadi nanti ada kelompok yang lain menyambung ke pertanyaan selanjutnya. Semuanya nanti. Oke, ada yang mau menanggapi kelompok pertama? Oke, silakan. Menanggapi? Mau menanggapi kan? Oke, dari kelompok 1. Oh, buka dulu kalau ada teman-teman yang bertanya, silakan posisi tanya jawabnya. Sekian presentasi dari kami. Jika ada yang ingin bertanya, silakan. Ada pertanyaan kah? Kelompok 1 pengalaman dia saat menggambarkan fungsi uang sebagai alat tukar, dan yang kedua adalah fungsi uang sebagai alat satuan hitung. Ada yang menanggapi? Nggak ada? Oke, nggak ada yang menanggapi. Jelas semua dengan apa yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 1? Jelas. Oke, berarti ini nanti kalau nggak ada bisa nanti kita sambung ke kelompok yang kedua. Nanti menit poin yang ketiga ya, cerita ilustrasi. Waktu silakan. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok pertama, kelompok 1, Oke, selanjutnya kelompoknya Rabi untuk yang ketiga mengenai cerita ilustrasi. Oke, 1 A sama B aja. A sama B aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Selamat siang. Siap. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang lembar kerja kami tentang fungsi uang di nomor 3 A dan B. Di sini kami berjumlahkan 5 orang. Saya selaku moderator Rabi Handini dan teman saya Andi Jadia. saya Yuweni. Saya Muhammad Setakali. Pertanyaan pertama yang ketiga, buatlah cerita ilustrasi yang menggambarkan fungsi uang sebagai A. Alat penyimpan kekayaan. Yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Dali. Menabung di bank untuk kebutuhan masa depan. Jadi contohnya menabung ya. Oke, lanjut. Lagi ada apa? Membeli properti, barang-barang. Apa? Ulang dulu. Membeli properti kan? Oke. Alat pemindah kekayaan yang B. Yang B, alat pemindah kekayaan. Membeli properti berupa barang-barang. Oke, pemindah kekayaan itu membeli properti yang berupa barang-barang. Oke. Ada lagi yang mau ditambahkan? Sudah? Itu aja jawabannya. Oke. Silahkan waktunya dipergunakan. Mungkin ada yang mau tanya. Terima kasih atas perhatiannya. Salah mohon maaf jika ada pertanyaan tolong disampaikan. Oke, ada yang mau bertanya? Sama kelompok 2 ada yang mau ditanyakan? Jelas semuanya?
langsung aja, langsung ke materi aja. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ilyas dari kelompok 3 serta kawan-kawan. Oke, saya ini Anggara, saya dari Telanjana. Saya Muhammad Zikrullah. Saya Muhammad Oke, ada boleh? Jadi, buatlah cerita ilustrasi yang menggambarkan fungsi uang sebagai tema menjawab C dan D. C membeli barang secara kredit. Fungsi uang sebagai apa? Kan? Sebagai apa? Fungsi uang sebagai apa? Alat pembayaran yang menunjukkan. Oke, terus membayar secara kredit, ya. Selanjutnya, Uang B, uang yang menunjukkan harga suatu barang, harga pada barang. jadi menunjukkan harga pada barang itu, misalnya harga buku, harga baju dan sebagainya. Oke, jadi belajar pembayaran yang ditunda tadi apa? Membeli barang secara Membeli barang secara kredit. Terus yang selanjutnya penunjuk harga atau nilai adalah menunjukkan harga suatu barang atau uang pada barang. menunjukkan harga pada barang. Jadi berbeda ya antara harga barang penunjuk nilai, antara harga yang satu dengan harga barang yang lain itu berbeda. Ada lagi yang mau ditambahkan? Silahkan. Mungkin terlalu singkat atau ada lagi yang mau ditambahkan? Ada? Mungkin? Mau menambahkankah yang lain kelompoknya? Tidak? Nggak ada? Oke. Untuk teman-teman, kalau ada pertanyaan silakan bertanya. Silakan. Nama saya dari Tuan Perkasa dari kelompok 4 ingin bertanya, apakah contoh dari alat pembayaran yang sudah itu saja atau ada lagi dari itu? Berikan contoh lain dari fungsi alat pembayaran yang sudah. Dari contoh lain, contoh lain dari fungsi uang sebagai alat pembayaran benda. Yaitu membeli barang secara kredit. Selain itu, Itu Pak membayar Oke, membayar utang yang ditunda ya kan? Tuh, oke, ya secara selain membeli barang secara kredit juga bisa melakukan pembayaran utang. Karena utang itu kan ya sesuatu yang ditunda ya. Gak harus hari ini dibayar, tapi untuk berapa jam. Sudah cukup postingan jawab. Ada lagi yang ditanyakan? Oke, habis. Apa keuntungan membeli barang secara kredit? Keuntungan membeli barang secara kredit apa? Saya tidak mengeluarkan uang terlalu banyak dan bisa Bisa apa? Apa tadi dibantu temannya? Bisa dicicil ya, karena kredit bisa yang harusnya 100.000 harganya tapi dibayar dalam 5 kali pembayaran bisa 20.000, 20.000 ringan Bu kalau mencicil itu walaupun ada tanggungan ya, ada beban. Nah, yang namanya kredit itu kan kita membayar hanya sebagian dicicil. Apa lagi? Ada yang mau ditambahkan lagi? Boleh. Rabi gimana? Sudah? Sekian presentasi dari kami. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah kelompok 1, 2, 3. Sekarang untuk kelompok yang keempat, Ibu
nanti ada kesimpulannya. Kesimpulan dari yang kita pelajari pada hari ini itu apa? Ya, mengenai fungsi uang tadi. Oke, siap kan? Oke, silahkan kalian simpulkan. Jadi kelompok 4 yang menutup dan menyimpulkan materi kita pada pertemuan kita hari ini. Silahkan kelompok 4 kesimpulannya. Ayo. Siap? Oke. Mana tadi? Oke, silakan. Waktu untuk kalian sekali disimpulkan dulu. Disimpulkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 4 ingin menyimpulkan pembelajaran hari ini. Saya selaku moderator Naila Maya dan 4 teman saya yaitu saya Eka Nabila, Nafita Rahayu. Saya dari Masa. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini kita dapat mengetahui fungsi-fungsi uang. Fungsi uang dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi asli atau fungsi primer adalah sebagai alat tukar umum yang berfungsi sebagai alat untuk pertukaran dan mengatasi kesulitan dalam pertukaran secara natural. Dua, sebagai satuan hitung, yaitu yang berfungsi untuk menentukan nilai dari suatu barang atau jasa, serta untuk menentukan besarnya harga. Fungsi turunan atau fungsi sekunder, 1 sebagai alat pembayaran, 2 sebagai pembayaran utang, 3 penimbun kekayaan, 4 sebagai alat pembentukan modal, 5 sebagai ukuran harga atau pengukuran nilai, 6 sebagai alat pemindah kekayaan. Sudah kan? Oke, jadi ini adalah yang sudah disimpulkan dari apa materi kita pada hari ini mengenai fungsi uang. Fungsi uang ada berapa? Siapa aja? Fungsi asli. Oke. Apa yang sudah disimpulkan oleh kelompok 4 itu sudah sangat bagus sekali kelas. Sudah sangat bagus, sudah sangat mencakup apa yang kita pelajari pada hari ini dan semoga apa yang sudah kalian sampaikan di depan tadi presentasi. Ibu harap nanti ke depannya kalau ingin kita melakukan presentasi lagi, 1 lebih aktif lagi, jangan diam. Kalau ya juga ada sesi tanya jawab, silahkan bertanya untuk menjawab, jadi lebih aktif lagi dan semoga nanti ke depannya lebih baik lagi ya kalian. Jadi nanti akan membiasakan kita untuk berpendapat, jangan hanya diam. Oke, ada yang ditanyakan dulu? Ada mungkin yang belum jelas? Ada atau tidak? Nggak ada? Oke, kalau tidak, sudah teman-teman sudah paham semuanya mengenai kesimpulan. Habis itu terima kasih sudah menyimpulkannya. Apa yang kita pelajari hari ini bisa ditutup dan bisa. Sekian dari kami, bila ada salah kata yang kurang berkenan di hati kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dulu. Oke, terima kasih untuk semuanya. Kelompok 1, 2, 3, 4. Terima kasih untuk presentasinya. Semoga kedepannya lebih baik lagi, belajar lagi, lebih semangat lagi materi kita. Terima kasih untuk kelompok 4 yang sudah menyimpulkan dan kesimpulan yang sangat luar biasa juga. Mudahan pelajaran pada hari ini bisa memberikan menambah wawasan kita, menambah pengetahuan kalian, ilmu kalian nanti ya. Jadi untuk materi kita pada hari ini mengenai fungsi uang itu sudah Ibu cukupkan. Untuk materi minggu depan kita akan belajar mengenai jenis-jenis uang. Jadi tolong belajar di rumah, nanti dibuka dulu, baca referensi lagi. Jenis uang itu ada apa aja sih? Uang apa? Nanti tolong dipelajari lagi ya. Minggu depan kita akan belajar mengenai uang kartal dan juga uang murah. Dan juga terima kasih ya kalian sudah mengikuti pelajaran ini dengan baik.
ada kekurangannya nanti kita perbaiki sama-sama ke depannya. Tolong jangan diam-diam tapi diam-diam bingung ya. Kalau ada yang bingung bisa ditanyakan biar kita belajar itu secara sama-sama ya kan. Jadi saling ada feedbacknya satu sama lain, menggali lagi materi-materi secara lebih mendalam. Sekali lagi terima kasih Ibu ucapkan untuk atensi kalian semuanya. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran dengan baik. Sebelum Ibu akhiri, kita tutup dengan apa dulu? Kita mengucapkan alhamdulillah ya semuanya. Pertemuan kita pada hari ini sudah berjalan dengan baik, dengan lancar. Kalau ada salah dan ada kurangnya Ibu minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kedepannya kita lebih baik lagi, baik kalian maupun dari Ibu. Oke, sebelum Ibu akhiri, selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.